Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Neni selaku Kepala Sekolah, dan saya hormati calon guru penggerak di Ibu Fatimah, dan yang saya hormati rekan-rekan guru beserta komite dan jajarannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dan bertatap muka dalam rangka acara kegiatan diseminasi untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu dengan judul budaya positif. Tak lupa juga salam serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta sahabatnya, dan kita semua mengikuti petunjuk beliau sehingga akhir zaman. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, tanya jawab. Kemudian sambutan. Untuk memulai acara ini, marilah kita baca basmalah. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Ali Kamil. Menghadiri persilakan Bu hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Neni SPD kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Komite Sekolah serta jajarannya, Dewan Guru PTGR Nusa Indah, dan Ibu Fatimah sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama, Kak Upa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita diberi kesempatan hingga kita akan hari ini Bu Fatimah akan memaparkan desensibilisasi tentang budaya positif. Salawat serta salam Kak Upa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, Kak Upa, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk kumpul hari ini untuk mendengarkan pemaparan Bu Fatimah dalam memenuhi tugasnya sebagai guru penggerak yang tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti mungkin Bu Tat akan menjelaskan tentang budaya positif untuk anak usia dini itu gimana. Nanti Mama boleh selesai Bu Bapak memaparkan tentang materi tersebut, boleh barangkali ada yang harus dipertanyakan. Mungkin Bu Tat akan bersedia menjawab itu semua tentang budaya positif. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang apa sih budaya positif untuk anak TK itu, apa perlu budaya itu ditanamkan dari usia dini untuk anak TK. Sebenarnya penting Bu, karena untuk apa? Untuk kedisiplinan anak, untuk bisa anak itu bisa bertanggung jawab, untuk anak mandiri ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih jelasnya lagi kepada Bu Fatimah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuki materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Kepala TK PGRI Nusa Indah Jatibara, Ibu Nili SPD, beserta Dewan Guru, dan yang saya hormati juga pada Ketua Komite beserta jajarannya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru dan juga Ibu Komite dan segalanya atas waktu dan tempat untuk memenuhi undangan kami, undangan saya dalam rangka acara pemaparan diseminasi pada modul 1.4 yaitu pemaparan budaya positif. Di sini saya akan memaparkan dari pengalaman atau tugas saya sebagai guru penggerak. Untuk memenuhi tugas ini saya
budaya positif itu. Di sini saya mengikuti guru penggerak itu bersama Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Septi Purnama Nugraha, SPJ MSI. Beliau dari Kuningan. Beliau adalah seorang fasilitator di mana setiap pembelajaran selalu mendampingi CGP selama pembelajaran berlangsung. Dan juga ada ibu pengajar juga, yaitu Ibu Dian Ekawati Purnama SPD. Beliau juga sama membimbing saya dalam mengikuti guru penggerak. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak, yaitu calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Nah, di sini diseminasi itu sekalian untuk tugas aksi nyata saya juga pada modul 1.4 itu dengan judul budaya positif. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif ilmu yang saya dapatkan dan diterapkan di sekolah. Di sini Bapak Ibu semuanya, saya masih dalam tahap pembelajaran, membenahi diri sendiri agar lebih baik lagi. Seperti itu. Selamat datang kepada ibu-ibu guru semua, ibu hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi. Mari kita saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu DDK PGRI Nusa Indah Jatinegara. Di sini adalah saya akan memaparkan konsep utama modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma pembelajaran, terus disiplin positif, posisi kontrol korestitusi, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya memaparkan pembelajaran dengan paradigma baru, di sini saya masih dalam tahap pembelajaran ya ibu-ibu. Saya itu masih banyak memperbaiki perilaku, sikap atau tingkah laku saya selama di TKP Indonesia ini. Masih banyak harus yang dibenahi. Aku masih banyak belajar dalam segala hal semuanya. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa atau murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu, ibu-ibu semuanya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi disesuaikan dengan keinginan murid, tidak harus dipaksakan harus begini, begitu, akan tetapi harus disesuaikan dengan minat dan keinginan anak-anak kita semuanya agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah program dari kurikulum Merdeka, yaitu nanti akan saya jelaskan di selanjutnya ya, profil pelajar Pancasila. Di sini ada pertanyaan teman dari saya. Boleh silakan ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan. Disiplin positif, apa arti disiplin positif? Maka silakan ibu-ibu barangkali ingin menuangkan apa arti disiplin positif. Nanti saya akan keluarkan dan saya akan inikan di slide selanjutnya. Pada ibu-ibu silakan. Apakah ada yang mau jawab? Apa kebiasaan yang baik? Boleh silakan perkenalkan dulu. Silakan balik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina. Kebetulan saya mengajar di TKPGRI, itu menangani kelompok B. Menurut saya, disiplin positif itu adalah kebiasaan kebiasaan yang benar. Dalam arti di sini kalau saya di kelompok B, contohnya saja kayak misalkan anak-anak habis bermain. Nah, kita sebagai guru bertanggung jawab untuk mengarahkan atau membimbing anak agar dia bisa membiasakan membuang atau membereskan mainannya sendiri. Nah, di situ kita belajar satu yang pertama rasa tanggung jawab anak, kedua supaya anak lebih bisa tanggung jawab dari apa yang dilakukan. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Alin atas jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Alin. Selanjutnya mangga Ibu Komite atau saudaranya barangkali ingin mengungkapkan arti disiplin positif. Apa-apa? Boleh tambahkan nanti Bu Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ini baginya saya tidak Bu ya. Menurut saya pribadi, disiplin positif itu sikap yang tumbuh dari dalam diri kita. Apalagi buat anak-anak itu perlu sekali disiplin positif dari sejak dini. Ini ukurannya ini sikap yang mendorong kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan imbalannya untuk anak-anak hadiah seperti itu atau diberikan istimewa begitu, seperti itu menurut saya. Dorongan dari sikap kita itu disiplin. Mungkin ada tambahan lain. Cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Komite. Beri tepuk tangan dulu Ibu. Nanti terima kasih kepada Ibu Komite dan juga Ibu Alin yang sudah menjawab pertanyaan semuanya itu bagus. Ya. Nanti saya akan menambahkan sedikit pemaparan materi yang saya dapat dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah dalam budaya kita. Makna budaya disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut kuping. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti saya akan jelaskan motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan juga nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan dan tanpa ancaman serta hukuman. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang saya tangkap, saya pelajari yaitu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu dalam budaya dasar, kebutuhan dasar manusia itu contohnya seperti kita ketika di
di dalam kelas ada anak yang suka merebut makanannya. Nah, di situ tuh singkat, misalnya anak lagi belajar, lagi kondisi sedang istirahat, sedang makan bersama. Tiba-tiba anak tersebut itu ambil makanan punya temannya. Sini, aku mau makan. Nah, terus anak yang direbutnya itu enak aja, jangan ini punya aku. Nah, terus ketika itu ada salah satu anak lagi yang mengatakan, kenapa? Misalnya Vino kenapa? Aku mau beli itu, mau makanan yang di punya Zania misalnya. Oh, yang itu, nih punya saya aja. Ya, misalnya tuh Vinonya tuh, nih kasihkan. Nah, setelah itu seorang guru mengetahui pertengkaran yang terjadi pada saat itu. Nah, lalu guru menanyakan apa yang tadi anak tiga itu dilakukan. Kenapa anak tersebut merebut makanan? Setelah saya tanyakan, nah, kenapa kamu merebut makanan teman kamu? Aku lapar, Bu. Aku nggak dikasih saku jajan. Maksudnya makanan. Aku nggak dikasih makanan. Makanannya mungkin itu banyak mengandung pertanyaan. Apakah orang tuanya lupa? Ataukah memang sengaja anaknya nggak dikasih jajan dengan kondisi keuangannya yang tidak ada? Atau lain-lainnya seperti itu. Biasanya kita juga ya, ibu-ibu semuanya, ada seperti itu. Anak-anak itu kadang, oh iya kasihan, ternyata nggak ada kue dalam tasnya. Dan ada juga merebut. Kalau misalkan yang tadi berarti bertahan hidup ya Bu ya, karena anak tersebut itu merasa lapar, dia pengen makan, jadi merebut punya temannya. Bukan berarti dia merebut itu senangannya sendiri. Nah, bedanya seperti misalkan Bu, iya dalam berarti bertahan hidup. Ada lagi nanti saya jelaskan lagi. Ketika merebut makanannya itu kesenangan. Ada lagi. Nah, kalau kesenangan dia namanya anak-anak ya Bu ya. Jadi nggak paham merebut itu betul atau salah. Jadi misalnya sekarang yang di kelompok B, misalnya kayak Aila, rebut aja, bidik, ambil nih makanannya punya temannya, langsung digunting. Digunting sama bu gurunya, udah dibukain. Tahu-taunya kalau si Aila itu ada di tasnya itu ada kuenya. Berarti si Aila itu merebut makanan temannya bukan karena dia ingin bertahan hidup atau lapar, melainkan karena kesenangan. Dia suka makanan temannya. Mungkin yang dibawa oleh Aila bosan, tasnya itu aja. Temannya. Nah, saya sebagai guru tetap selalu memberikan motivasi dan arahan kepada anak tersebut dan menggali apakah karena lapar ataukah karena ingin senang dengan merebut kue temannya seperti itu. Jadi tadi yang bertahan hidup sama senangannya yang sudah saya bahas. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, kita lanjut lagi sama masih makanan. Ketika anak itu diberi kue sama temennya, nih aku kuenya banyak loh, kamu mau yang mana? Oh iya, aku mau yang itu aja, yang warnanya merah. Oh ya, silakan. Nah, terus kan terima kasih. Jadi orang yang diberi itu merasa senang karena mereka ada peduli dengan kita loh. Ternyata si orang yang tadi tuh, teman yang tadinya. Nah itu karena dia itu ingin diterima rasa kasih sayangnya seperti itu. Begitupun juga di rumah ya. Terus penguasaan. Kalau contoh penguasaan ini, contohnya si Tantri yang ada di kelas kelompok A. Dia adalah anak yang hebat, dia adalah anak yang cerdas. Ketika ada sesuatu hal yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh guru, dia langsung menjawab, Ibu, saya mau tepuk yang baru. Nah, hal itu biasanya kita tahu,
Jadi dia tuh merasa bangga dengan dirinya sendiri. Yeay, seperti itu. Itu namanya penguasaan. Dan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu satu lagi yang di sekolah anak-anak itu merasa nyaman. Contohnya misalnya Ibu Lucy tidak berangkat karena ada izin keperluan lainnya. Tiba-tiba diganti dengan Ibu Pipit. Ibu Lucy tidak memberitahu kepada anak-anak bahwa besok Bu Lucy ada keperluan berangkat di Kabupaten Indramayu. Tiba-tiba Bu Pipit masuk ke kelasnya Bu Lucy, ternyata ada salah satu anak misalnya datang. Wow, Bu Lucy-nya mana ya? Kok nggak ada sih? Nah, terus tiba-tiba Bu Pipit kan masuk di dalam kelas. Si anak itu tidak menyukai pembelajaran apa yang disampaikan oleh Bu Pipit, akan tetapi senangnya sama Bu Lucy. Nah, jadi dia tuh nggak bebas rasanya tuh. Ya, aku nggak mau belajar, maunya sama Bu Lucy aja. Nah, ketika ada anak yang seperti itu, Ibu Pipit sebagai guru mendekatinya. Kenapa ya anak ini gak mau belajar sama saya? Nah, dengan ide kreatifnya Ibu Pipit menanggulangi anak seperti itu. Bu Pipit menggunakan metode yang lainnya. Tadinya Bu Pipit menggunakan metode bercerita, berceramah. Ternyata ada yang tidak suka. Ya sudah, berarti Bu Pipit menggantinya dengan menggunakan audio visual, seperti halnya dengan sound system, terus juga infocus proyektor dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pipit. Nah, terus Bu Pipit melakukan hal itu, akhirnya dinyalakan semuanya disiapkan. Semuanya anak-anak kenapa nih nggak mau belajar? Bosan Bu, bosan. Nah, akhirnya Bu Pipit, ya sudah anak-anak, nanti Ibu mau nyalain laptop dulu ya sama komputer dengan catatan. Anak boleh nggak berisik ya? Jangan berisik, siap Bu. Nah, Bu Pipit nyalain semuanya. Nah, tiba-tiba topik yang akan disampaikan oleh Bu Pipit itu adalah masih dalam kemerdekaan. Nah, Bu Pipit memberikan video pembelajaran tentang kemerdekaan atau tentang Pancasila. Nah, di situ akhirnya anak-anak merasa sangat senang karena pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Pipit itu sangat antusias, sangat menarik untuk anak-anak semuanya. Seperti itu ya. Udah ya Bu ya, tadi kesenangan ya, udah ya. Lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid atau anak melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi, seorang anak ini tidak nyaman. Misalnya kayak di SD tuh ya, atau di yang umum gitu ya. Berangkatnya jam 7, disuruh pulang lagi. Dia berangkatnya setengah 8 atau masuk jam setengah 8, masuknya jam setengah 8, datangnya jam 8. Berarti kan dia telat. Nanti anak-anak kalau tidak berangkat tepat waktu akan Ibu hukum, berdiri di lapangan, akan Ibu hukum untuk berdiri di belakang polis, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat dari motivasi pertama. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketiknya, pengajarnya tuh, ini murid itu disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau diberi
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin di diri karena sadar akan nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi dari ketiga ini ada perbedaannya. Yang pertama hukuman, karena ada hukuman. Yang kedua adalah motivasi karena diberi imbalan. Yang ketiga adalah memiliki disiplin positif karena motivasi membuat seseorang dengan nilai kebajikan. Nah, saya akan memaparkan lagi belajar tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal dan ada identitas berhasil gitu ya. Nah, sekarang hukuman nih Bapak Ibu-ibu semuanya. Hukuman itu sangat, satu, menyakitkan, dua, tidak nyaman, tiga, murid merasa takut, empat, terpaksa, dan lima, murid menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri dan kurang termotivasi. Terus ini yang hukuman itu contohnya sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa anak-anak disiplin positif misalkan dalam pengerjaan tugas. Anak-anak, ayo selesaikan tugasnya. Kalau tidak selesai nggak boleh istirahat. Nah, saya emang melakukan hal itu Bu, karena saya itu belum tahu ilmunya. Oh, jadi saya itu sambil belajar menyiramin air gitu ya, belajar sambil mengimplementasikan di sekolah saya. Jadi ternyata salah ya saya tuh begitu tuh. Jadi karena mereka tuh berarti saya sebagai guru tuh berarti penghukum namanya. Guru seorang penghukum. Kayak gitu karena sudah melarang anak-anak dengan cara paksaan. Anak-anak kalau tidak selesai tugasnya tidak boleh istirahat. Otomatis seorang anak ini merasa itu aja. Kalau nggak selesai saya istirahat. Kerjain tugasnya. Nentuin apa, misalkan menghitung benda atau menghitung ini atau yang lainnya atau mewarnai dan lain-lain seperti itu. Nah, terus kalau ini yang penghargaan itu menurut yang dipaparkan itu kurang efektif, terus merusak hubungan, juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem. Baik, dan saya akan sambung kembali. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ini adalah konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melakukan kesalahan. Ini dengan konsekuensi ya baik ibu-ibu semuanya. Terus restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang terkontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid, yaitu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini tuh ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, bukan ingin
tawar-menawar atau menuntut untuk melihat ke dalam diri atau juga mencari kebutuhan dasar atau tindakan seperti itu, ya. Namun fokus untuk mencari solusi bagaimana anak tersebut itu. Kita sebagai guru menggunakan restitusi permasalahan tersebut dengan menggunakan restitusi seperti itu. Di sini perbedaannya, contoh kasusnya, murid sering tidak mengerjakan tugas atau tidak selesai mengerjakan tugas. Sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Hukuman murid, guru menghukum murid, hormat bendera selama 10 menit. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Hei, kamu berangkat siang-siang, hormat pada bendera 10 menit. Seorang murid merasa takut karena besoknya datangnya pagi-pagi, tapi dia datang pagi-pagi itu bukan karena disiplin positifnya, karena takut, karena habis dimarahin tadinya tuh, habis ke tiang bendera, jadi besoknya pagi-pagi. Cuma di dalam diri anaknya tuh bukan keinginan diri sendiri dan kita diri sendiri, tapi ada paksaan dari seorang guru. Nah, sekarang yang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak beberapa kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau yang konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi seperti kita membuat keyakinan di kelas tuh. Iya, seperti kesepakatan dalam kelas. Anak-anak, hari ini kita membuat kesepakatannya satu dulu aja ya. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Kan kemarin-kemarinnya udah dibuat nih, ada lima yang di dalam kelas. Nah, anak-anak kan tidak mungkin nih 5 semuanya tertanam dalam hatinya. Jadi kita lihat satu-satu apa yang sudah tercapai, apa yang sudah tertanam dalam dirinya anak-anak tuh. Dalam satu kelas itu tidak semuanya pengerti dan tidak semuanya paham instruksi yang kita arahkan seperti itu. Jadi kita hanya bisa menilai, oh anak itu sudah tertib, oh anak itu sudah mau mengikuti, oh anak itu sudah mandiri seperti itu. Nah, kalau di sini yang restitusi itu, guru menanyakan keyakinan kelasnya atau keyakinan diri kepada murid untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi ketika dengan restitusi itu tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada tawar-menawar, namun yang dihasilkan adalah konsekuensi atau keyakinan, kesadaran diri gitu ya. Oh iya, ternyata saya itu salah ya begitu tuh. Tapi kita sebagai guru menggunakan restitusi. Nanti saya akan berikan contoh videonya di slide berikutnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Yang tadi saya awal sudah jelaskan tuh, saya sebagai guru menjadi guru seorang penghukum karena setiap tugasnya itu selalu dengan aturan. Kalau tidak selesai, tidak boleh istirahat. Jadi saya sebagai guru menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa apa ya? Membuat merasa bersalah. Anaknya nggak ngerjain tugas, anaknya capek ngerjain tugas, tapi dipaksa harus selesai gitu. Jadi kita tuh menjadi seorang guru yang merasa bersalah pada muridnya gitu tuh. Cuma kan tidak bisa diungkapkan dengan perkataan. Dan yang ini teman, kita sama guru, kita sama bentuk seperti teman. Jadi nganggapnya seperti teman tuh, seperti gimana ya contohnya? Ya kayak teman sendiri aja tuh, kayak saya sama guru sih gitu tuh Bu ya. Kayak murid ke anak itu sama kayak seperti teman. Bu, minta gak Bu? Gak ada batasannya seperti itu, betul balik. Bu, minum gak Bu? Bu, apa minum Bu? Nah, seperti itu ya contohnya. Terus yang ini pemantau. Kalau seorang pemantau itu dia mengandung banyak pertanyaan. Mengapa kamu tidak membawa kue? Kenapa kamu nggak bawa kue?
yang salah berbuat salah seperti itu. Nanti akan saya inikan ke slide berikutnya. Jadi seorang manajer itu guru yang sudah paham dengan menggali kekurangannya anak, mengapa anak bisa melakukan hal itu, entah itu bulet-buletan, entah itu berantem, permasalahannya banyak yang terjadi. Dan sebagainya. Di sini ada action 1, hukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan kelas, seperti yang saya tadi jelaskan. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kamu tuh gak mau diem banget sih. Nah, itu sudah membuat rasa bersalah. Terus teman, ayolah yang tertib, buat Bu Gurunya bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi ada salah teman tuh, seperti itu ya. Lalu ini yang memantau. Kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya. Nah, di situ memantau banyak pertanyaan, apa, mengapa, bagaimana, kenapa gitu ya. Kalau sebagai pemantau. Terus yang ini seorang manajer. Apakah kamu takut kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau sudah pemanajer itu seorang guru sudah menggali kesalahan tersebut sehingga dia itu merasa bersalah dan merasa oh iya ternyata yang saya lakukan itu salah. Nah akhirnya misalkan kayak mereka yang tidak berangkatnya siang-siang ketika sudah direvisi rubah ada peningkatan gitu tuh ya. Terus kalau misalnya anak yang suka bergurau bulet-buletan atau tidak sengaja ketika dia melakukan hal tersebut akhirnya dia merasa apakah betul Naret yang dilakukan Naret tuh memukul temannya tuh salah apa betul? Kalau dipukul tuh apa yang dirasakan? Sakit Bu. Kalau dipukul sakit. Jadi kitanya tuh selalu menanyakan gitu tuh Bu. Tidak marahin Naret gitu. Lanjut ya. Nah di sini keyakinan di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita peraturan di dalam kelas? Di sini kalau misalnya kita kayak peraturan, kalau peraturan itu aturan yang harus dipatuhi. Jadi kita memberikan aturan itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini tanpa persetujuan dari murid dan guru. Itu namanya peraturan yang dibuat oleh saya, yang dibuat oleh guru, namanya peraturan ya. Tapi kalau misalnya keyakinan itu adalah sesuatu yang dilakukan bersama guru dan anak-anak di kelas. Contohnya, anak-anak coba ibu mau bikin kelasnya menjadi aman, nyaman, bersih, dan tertib. Apa tuh anak-anak kalau misalnya kelasnya ingin nyaman dan tertib? Kita pancing dulu pertanyaan seperti itu. Ibu, tidak boleh buang sampah Bu. Oke, apalagi berangkatnya pagi-pagi Bu. Terus apa lagi? Tidak boleh bulet-buletan, tidak boleh berantem. Nah, dari hasil itu kita tulis satu persatu apa yang diucapkan oleh anak, lalu kita perbaiki dengan nilai kebajikan. Contohnya, datang pagi-pagi, kita ganti menjadi nilai positif atau nilai kebajikan. Berarti berangkat tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Tidak bulet-buletan. Tadi hasilnya anak tidak bulet-buletan. Kita ganti kata itu menjadi nilai positif atau nilai kebajikan universal. Berarti harus bermain bersama temannya. Kita sebagai gurunya tuh mengganti kata-kata anak-anak menjadi nilai positif. Akhirnya terciptalah budaya positif seperti itu. Nah di sini nih ada nih contohnya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm saat mengendalikan sepeda motor? Berarti ini kan pengalaman apa namanya? Peraturan atau keyakinan? Peraturan karena sudah ditentukan oleh seorang karena lalu lintas ya. Lalu itu memberikan peraturan. Aturannya tidak boleh harus menggunakan helm. Itu juga apa yang akan terjadi kalau memakai helm? Kan seperti itu demi keselamatan. Aturannya memang begitu.
itu. Nah, di sini saya membuat kegiatan keyakinan di dalam kelas, yaitu yang pertama langkah-langkahnya adalah berdiskusi tentang peraturan kelas seperti yang saya tadi ceritakan tuh, supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, dan bersih. Apa yang akan lakukan? Jadi kayak gini. Nah, terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Tadi tuh saya menilai semua apa yang diungkapkan oleh anak-anak menjadi kata positif, disiplin positif. Lalu setelah itu selanjutnya ditempelkan hasil yang tadi tuh Bu, hasil yang sudah diberikan keyakinan di dalam kelas itu ditempelkan. Yang ditempelkan tuh anak-anak. Coba karena di sekolah kan harus ada media gambar ya, jadi saya menggunakan gambar. Misalkan kayak buang sampah, Anda pakai buang sampah. Datang sekolah tepat waktu, ada jamnya, gitu. Nanti bisa selanjutnya. Ini Ruben. Di sini juga nanti bisa saya jelaskan ya bagaimana pembentukan keyakinan kelas selebihnya seperti kayak tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini ada lebih abstrak dari peraturan, terus berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk yang positif, lalu sedikit saja akan mudah diingat. Contohnya kayak tadi buang sampah, satu aja anak mudah diingat, sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi menerapkannya yang baik-baik saja, yang mudah-mudah aja, sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini juga sama ketika kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas, lalu sebagai orang tua juga harus mengikuti apa ya, saling berkesinambungan. Jadi mungkin disampaikannya itu kalau misalnya di sekolah-sekolah yang lain sudah ada parenting 3 bulan sekali atau sebulan sekali, itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Itu akan dibahas tentang keyakinan di dalam kelas atau contohnya di sini 5S, yang senyum, sapa, salam, sopan, dan santun atau lain-lainnya. Tuh, di sini saya sedang membuat keyakinan di dalam kelas kelompok A bersama-sama. Ini waktunya tuh bisa 2 hari, 3 hari. Misalnya kan hari ini tuh kita menuliskan, menanyakan menggali keinginan anak-anak agar kelasnya nyaman dan bersih tuh. Kayak tadi tuh buang sampahnya di tong sampah, datangnya pagi-pagi, kalau sama teman nggak boleh berantem. Nah, yang seperti itu tuh udah 1 hari itu aja kita ambil, nanti besoknya baru deh membuat ininya, dibuatkan apa yang sudah diganti nilai kebajikan universal. Kalau sudah jadi, baru kita membuat ininya, membuat gambar-gambarnya. Setelah itu besoknya kita ulang lagi. Oh iya, anak-anak kemarin ibu kan sudah membuat keyakinan dalam kelas tuh. Coba apa saja yang masih ingat? Ternyata anak cuma dua begitu yang diingat. Tidak apa-apa, nanti kita sebagai ibu guru setiap hari selalu mengingatkan, gitu ya. Tuh di sini ada lanjut dikit ya. Nah di sini nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi kita diharapkan anak-anak itu dapat tertanam profil pelajar Pancasila. Maksudnya yang dalam seperti itu, mandirinya, bernalar kritisnya, kreatifnya, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Seperti itu. Terus di sini adalah nilai kebajikan. Nanti saya akan bacakan nilai kebajikan itu seperti tadi tuh. Datang pagi-pagi diganti, ada tepat waktu atau disiplin kebajikannya. Terus rajin juga bisa, kerjasama bisa, tanggung jawab bisa, percaya diri, menghargai, keselamatan, kebersihan, mandiri, menghormati, antusias, sabar, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai kebajikan yang lainnya gitu.
ketiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan ini dari Gusin ya. Gusin 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi juga fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini itu ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah kamu tentukan punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biaya apa yang telah kita sepakati? Nanti ketika ingin membuat restitusi itu pertanyaannya ini Bu. Nanti kalau ingin lebih diperdalam lagi bisa nanti saya jelaskan di selanjutnya. Restitusi itu diantaranya menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa atau murid. Saya tanya dulu nih, kenapa bisa begitu gitu ya. Nah terus yang kedua adalah semua pernah melakukan kesalahan dan nanti validasi tindakan yang salah atau alasannya kenapa, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti saya akan berikan contoh videonya yang sudah saya ikat. Nih ceritanya di pagi hari yang cerah, aktivitas rutin yang dilakukan murid sebelum pembelajaran dimulai, melaksanakan kegiatan baris berbaris, kemudian masuk ke dalam kelas dengan memberikan salam, semangat pagi menggunakan gambar tangan yang bersalaman, tepuk tangan atau hati. Mereka sangat-sangat senang dan bahagia sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian saya mempunyai masalah hampir 50% anak-anak di TKP Nusantara ini sering sekali datang sekolah melebihi dari jam masuk sekolah. Masuk sekolah pukul 7.30, namun Anda anak-anak yang sering sekali datang kurang tepat waktu, terlambat pada pukul 7.45 sampai jam 8. Berarti kan sudah melebihi dari jam 7.30 ya Bu ya. Nah, dari banyaknya anak tersebut sering terlambat datang ke sekolah, diambil salah satu contohnya anak tersebut yang bernama Tabina Aslina Salim yang biasanya dipanggil Asa. Berikut adalah contoh penerapan seni restitusi yang saya lakukan pada Asa. Ini dia videonya. Yang tadi dulu, ya ini. Ini nggak bisa jalan dulu. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ini Asa ketika ingin memasuki kelas dan kondisinya itu sudah berdoa, sudah baca bismillah. Tiba-tiba Asa masuk ke dalam itu dengan memberikan salam dengan suara yang kecil. Karena di sininya itu tidak lagi sekolah taman kanak-kanak atau udah syair, udah baca syahadat, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, itu udah ingin memasuki materi pembelajaran. Tiba-tiba sedangkan atau bisa juga sudah dalam kegiatan main, sedang belajar kayak main lompat-lompat atau mengenal warna dan lain sebagainya. Nah, ini adalah video yang saya terapkan pada Asa. Saya kalau bisa cerita lagi. Bisa? Ya sudah, karena ini videonya dalam sistem, lalu saya ceritakan saja. Nanti saya bisa kasih tahu ibu semuanya lewat HP saya. Ya. Jadi di sini saya menstabilkan penerapan yang restitusi itu menstabilkan identitas
ibu guru yang lain seperti Bu Alin, seperti Bu Meli, Asa datangnya terlambat. Kenapa Asa datangnya terlambat terus? Jawabnya, apa jawabnya? Aku ya Bu, rumahnya jauh sekali Bu. Lalu Asa pakai apa naiknya? Naik apa? Naik motor. Ibu juga sama. Kalau misalnya jalan kaki tuh naik motor atau kalau jalan kaki cepat atau lambat datang ke sekolahnya. Iya Ibu, kalau naik motor kan cepat, kalau misalnya jalan kaki, wah lama banget Bu. Nah, saya tanya lagi. Nah terus menstabilkan validasi kesalahan. Sekarang Ibu mau tanya sama Asa, apakah Asa itu berangkatnya siang-siang itu biar kosan? Jawabnya benar. Karena ini memang dia setiap hari berangkatnya siang. Jadi saya belum menggali Asa itu saatnya belum nyampe. Nah lalu saya bertanya lagi, waktu kita membuat keyakinan di kelas tuh, Asa tuh masih ingat nggak apa yang diingat sama Asa? Buang sampah di tong sampah. Ya, apalagi datangnya pagi-pagi sekolahnya. Oh iya, pintar, hebat. Satu lagi satunya tidak boleh berantem pukul-pukulan sama teman. Nah, dia ingat seperti itu, bukan mulai kebajikan di sini positif, tidak apa-apa ya, saya seperti itu. Nah, terus saya ngomong lagi, nanyakan lagi sama Asa, apakah benar atau salah? Kan tadi udah bikin keyakinan terus dalam kelas tuh, ibu guru sama teman-teman yang lainnya bahwa berangkatnya itu harus pagi-pagi, tidak melebihi batas yang di selain masuk itu 7.30, dia kan berangkatnya jam 8:15 gitu ya. Terus apa yang Asa ini kan, betul atau salah berangkatnya siang-siang terus? Salah Bu, Asanya lupa. Nah terus kenapa Asa bisa terlambat? Ya karena kan tadi aku kan rumahnya jauh. Nah seperti itu, jadi sampai ditanyain terus, bolak-balik jawabnya seperti itu. Nah saya sebagai gurunya berarti itu memahami kondisi Asa. Beda halnya lagi ketika kalau misalnya Asanya kan aku main HP dulu Bu, jadi aku kan lama berangkat sekolahnya. Nah kalau udah ada hal seperti itu kita gali lagi. Kalau sudah pernyataannya alasannya yang jelas seperti itu, oh ya sudah, berarti nanti kita konfirmasi lagi sama orang tuanya gitu, ibu semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, masih lagi nggak? Satu lagi, baik. Tadi itu yang saya inginkan. Sudah? Ya udah nggak apa-apa. Nah di sini adalah video Asa. Video Asa itu membuat apa ya? Kan tugas saya tuh yang sudah diupload ke sana ke LMS. Di sini saya ngomong sama Asa, bicara sama Asa. Dan jadi Asa bagaimana rasanya sekarang? Udah menyadari nih kesalahannya. Bukan kesalahannya apa ya? Yang bahkan Asa setiap berangkat kesiangan terus tuh sudah menyadari dirinya sudah sadar bahwa oh iya ya bukan kalau misalnya berangkatnya siang-siang tuh tidak meyakinkan sesuai dengan keyakinan yang waktu dibuat sama-sama tuh. Nah akhirnya si Asa itu merasa yakin, ya, yakin dengan apa yang sudah ditanyakan oleh guru gitu ya. Nah di sini Asa merasa sangat senang. Jadi saya mengungkapkan atau ingin tahu rasanya Asa setelah direspon sama saya apa yang Asa rasakan. Nah di video ini Asa terima kasih Ibu, Asa sangat senang. Terima kasih Ibu Pak solusinya. Assalamualaikum. Itu videonya, karena ini videonya belum tidak bisa diputar, tidak apa-apa saya. Baik ibu-ibu semuanya. Untuk istilah supaya tidak ngantuk, kita mau tutup dulu ya ice breaking. Ice breakingnya mau pelajaran Pancasila atau Banana Dindung? Ya bisa jelas ya. Ya udah, boleh ibu-ibu semua berdiri supaya ini nggak ngantuk. Nanti saya akan contohkan dulu ya. Ini namanya tepuk semangat baru yang biasa diterapkan di sekolah kita. Tepuk semangat baru.
aha, ma, aha, aha, ma, aha, aha, semangat. Seperti itu. Coba kita sama-sama ya, ibu-ibu ya. Anggap saja ini sedang belajar di kelas. Tepuk semangat baru. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha, semangat. Tepuk tangan dulu semuanya. Boleh silakan duduk kembali. Aduh, lumayan ya Bapak Ibu karena waktu ini sudah terasa sudah melewati sudah 1 jam. Boleh disilakan. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Di sini saya juga masih belajar. Apabila saya bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu, saya jawab dengan selaku saya. Apabila saya belum bisa menjawab, nanti akan saya pelajari lagi pertanyaan yang belum ibu-ibu jawab oleh saya. Bangga disilakan. Kalau misalnya kasih kita ya pertanyaannya gimana sih? Oh nanti manggo ibu panjang durasi. Durasi 1 jam 20. 1 jam. 1 jam lebih, 1 jam lebih. Iya barang emang di Lui Kuningan bukan anak yang di kota kan udah cukup. Jadi potong, kurang. Iya mulai dia kan 1 jam kan. Ya, jadi Wajibnya mah 1 jam, mungkin kan Lui ku 15 menit Lui. lanjut. Mangga Ibu. Terus ini Mau kan datang. dia bisa lupa. Halur bae lah. Oh, Ibu moderator informasi mau bertanya boleh silakan Bu. Mohon maaf ya Bu. Maaf ya Bu, Silakan. bukannya mau pertanyaan sih, Apa itu? ya? Penambahan. Ya. Nah, Pertanyaan dong. Misalkan nih kan kayak yang tadi kan memberikan hukuman juga tidak boleh. Memberikan hadiah juga tidak boleh. Betul ya. Nanti anak itu memang sudah terbiasa hanya meminta. Terus kita sebagai guru itu harus jadinya apakah misalkan anak itu tidak mau, ya bisa enak kayak begitu. Iya. Mungkin begitu ya Bu ya. Mungkin kalau kelihatan dari orang tua dari jauh gitu loh. Anak saya tuh Bu gak mau belajar tapi ibu gurunya loh diam aja. Iya, anak saya mainan, anak saya mau kemana. Jadi saya sebagai ibu guru juga kayaknya serba salah gitu mungkin ya di mata orang tua yang melihat kejadian seperti itu gitu. Jadi saya harus mendorongnya itu seperti apa. Terima kasih. Baik, sangat tertarik sekali nih materinya, pertanyaannya, ya. Memang itu sebuah sebuah tantangan kita sebagai guru menghadapi orang tua dan juga anak-anak. Mungkin orang tua di sini tidak mengetahui anak di dalam kelas itu seperti apa. Contohnya kayak misalnya yang sudah lalu-lalu atau yang sekarang juga ada nih. Di dalam kelasnya itu dia suka gangguin temannya, tok tunggu di ini diludahin kayak gitu. Tapi orang tuanya itu tidak tahu bahwa anaknya seperti itu di dalam kelas. Nah, kita pun bingung ya Bu. Aduh, priwe ya Bu, angger ya Bu. Jadi guru pun disalahin terus. Lagi-lagi gurunya gimana sih ngajarinnya tuh? Ngawasin enggak sih di belakang tuh? Padahal posisi seperti itu guru ada. Kalau tidak ada saya, ada polisi. Kalau nggak ada Bu Neni, ada Bu Pipin, ada Bu Nanti, atau ada Bu Ali yang menjaganya seperti itu. Nah, untuk kasus yang seperti itu, kasus yang kalau berantem terusnya gangguin temannya, kita bicarakan dengan orang tuanya. Kita kalau misalkan di SMP itu ya ibu-ibu semuanya ada konseling Bu. Kalau kita kan tidak adanya Bu ya. Jadi kita misalkan guru nih, lapor kepada kepala sekolah, Ibu itu anak ini misalnya, dia tuh meludahi temannya. Kan udah keterlaluan ya Maya, meludahi temannya. Lalu dia juga
mendorong-dorong temannya dengan disengaja. Memang itu tuh karakter anak yang unik, dia tuh memang pintar. Nah, itunya solusinya adalah kita memanggil orang tuanya menghadap kepala sekolah. Kan tadi seorang gurunya misalnya guru sih udah lapor memilih. Nah, terus memilih memanggil orang tuanya dengan baik-baik dan pertanyaannya pun tidak mengejas atau nggak enakan sama ini. Jadi tadinya ya seperti juga budaya yang sudah terapkan ya Bu ya sama saya itu sudah pernah terjadi dan sudah melaksanakan hal seperti ini. Mama ke kelas tanyakan, mama di mana mah itunya di sekolah di rumahnya begini enggak gitu. Oh ternyata tidak melakukan hal itu hanya di sekolah saja. Nah terus kita beri pemahaman kepada orang tua tersebut dengan berjalannya waktu itu membutuhkan proses cuma bukan 1 hari tapi diteliti tuh Bu, seminggu, sebulan, 6 bulan, akhirnya 1 tahun baru terlihat anak-anak itu merasa dirinya salah atau merasa oh iya saya itu salah karena udah agak dewasa. Tadinya usianya 5 tahun, sekarang udah 6 tahun, terus ada perubahan dalam sikap atau perilakunya. Kalau yang tadi yang diberi itu ya Bu, hadiah. Nah, kalau yang diberi hadiah, seperti pemahaman saya juga seperti itu, sama seperti Bu Lucy ya. Kalau misalkan anak-anaknya nggak mau belajar, anak-anaknya nggak mau ini, masa kita diam aja kan sebagai guru kan nggak mungkin ya. Jadi kita sebagai guru itu berpikir tadi tuh membuat keyakinan di dalam kelas, ya, membuat keyakinan di dalam kelas, guru bersama anak-anaknya dan juga bisa juga memberikan reward. Reward itu seperti yang pernah saya itu kan ke anak-anak tuh kayak stiker bintang, stiker novel, stiker lomplok. Terus bisa jadi nanti kita bisa menggunakan itu Bu, wayang-wayangan kayak waktu itu tuh wayang-wayangan ondel-ondel. Dan itu tuh anak merasa senang dan bahagia ketika diberikan sesuatu bukan hadiah, reward ya, ini apa ya? Pencapaian. Oh ternyata anak ini apresiasi, maksudnya seperti itu, mengapresiasi anaknya dengan cara seperti itu Bu. Jadi ketika masih dalam belajar, misalkan si Fajri nih masih belum bisa ditinggal sama mamanya, kita juga kan harus berkolaborasi dengan orang tua. Nah orang tua sudah mengikuti langkah-langkah guru dan orang tua. Jadi sudah sudah saling berkolaborasi, tinggal tindakan kita di dalam kelas supaya anak ini meyakini bahwa oh iya mamanya tuh harus ditinggal. Cuma kan tahapnya berbeda, tidak seperti itu. Dengan memberikan apa keinginan anak-anak. Fajrnya mau apa? Mau diberi apa? Maksudnya nanti nih ibu mau kasih bintang atau love. Tetap anggap seperti itu ya sudah. Kita sebagai guru sudah berusaha nih ulangi lagi apa lagi yang membuat anak-anak merasa senang gitu tuh dengan cara yang lain, dengan catatan tidak diberi hadiah. Contohnya aja waktu itu tuh saya tuh memberikan hadiah sama siapa namanya Amar tuh. Sebetulnya itu tuh salah kan saya kan belum ke materi sini ya Bu ya. Jadi tuh ya udah tidak apa-apa yang sudah terjadi, namanya juga saya juga masih belajar, saya juga tidak menyalahkan persepsi atau tanggapan ibu-ibu semuanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Nanti apabila ada kurang pemahamannya, saya akan belajar lagi mengetahui apa yang harus dilakukan guru ketika berkendara hal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya di dalam waktu 1 jam 30 menit ini mengikuti undangan saya ini. Sangat berterima kasih sekali meluangkan waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu silakan. Terima kasih kepada Ibu Pat yang sudah memberikan atau menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Semuanya juga itu butuh proses. Mungkin prosesnya juga harus kolaborasi dengan orang tua juga ya Bu ya.
mungkin kitanya ya Bu ya, kitanya menetapkannya begini, di rumahnya tidak, balik lagi ke sekolah lagi. Ya Bu ya, jadi setiap hari juga mungkin kita juga akan ditetapkan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Bu Lili ya, Insya Allah. Mudah-mudahan aja untuk selanjutnya di sekolah kita dengan adanya CGP ini kita juga menjadi sekolah yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan juga Bu ada untuk parenting. Iya. Mudah-mudahan ya Bu, biar kita juga menggali untuk ada yang lebih ahlinya lagi. Ya lebih menggali. Ibu anak saya begini, nanti mudah-mudahan ada untuk memanggil psikolog ya Bu ya, untuk bisa ngobrol untuk menggali anak-anak yang lebih dalam lagi. Ya betul. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak untuk atas kehadirannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping. Suara yang keras. Tangan ke depan, ikat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan putar pulang, tangan diputar. Lunggu, lunggu, lunggu. Ya. Nih. Hai. Halo. Halo, halo. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nih, kali ini Ibu mau beritahu sama anak-anak. Hari ini Ibu mau membuat peraturan di kelas atau keyakinan kelas supaya kelas kita menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi menyenangkan. Supaya apa nih dalam sekolah kelasnya? Bersih, supaya nyaman, supaya gak ada buan, apa lagi? Aman. Anak-anak di sekolahnya sehat, tidak kelaparan. Nah, sekarang Ibu mau tahu sama anak-anak supaya kelas kitanya menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi sehat, menjadi bersih seperti yang dikatakan anak-anak tadi tuh. Apa yang ada di pikiran anak-anak supaya nyaman kelas kita? Apa yang pertama? Tidak boleh pukul-pukulan. Itu sini ya. Tar dulu. Tidak boleh pukul-pukulan. Apa lagi? Hah? Berdoa tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Satu. Berdoa tidak boleh ribut. Terus? Apa lagi? Tidak boleh dorong-dorongan. Apa lagi? Ya, terus? Apa Chandra? Iya, pintar. Supaya kelasnya bersih, apa yang Anda lakukan? Membuang sampah di tempat sampah. Buang sampah, apa lagi? Supaya kelasnya bersih tuh dibuang sampah. Nah, terus anak-anak kalau sedang belajar supaya iya pintar, supaya tertib tuh. Apa pergi? Nah, belajar tidak boleh ribut. Ya. Belajar tidak boleh ribut tadi juga ya. Oh,
Mas aja deh yang jawab saya. Ibu biasanya Asa tidurnya di rumah BTS. Kalau mau sekolah jadinya datangnya telat soalnya jalannya jauh. Oh, soalnya perjalanannya jauh. Oke. Tapi bangunnya pagi. Bangunnya pagi apa siang? Pagi. Pagi benar. Aku juga bangunnya pagi, Bu. Aku juga. Aku baru besok. Hebat. Nih diulangi lagi.